Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran kita yang pertama di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar untuk SMK kelas 10. Topik kita yang pertama yaitu K3LH, yakni kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Pertama-tama, mari kita lihat apa aja sih yang akan kita pelajari di materi K3LH ini. Nah, di pembahasan kita hari ini, kita akan membahas pengertian, dasar hukum, tujuan K3LH, kecelakaan, kerugian akibat kecelakaan kerja, pencegahan kecelakaan, penanggungan kecelakaan, pendekatan keselamatan lain, tanda keselamatan kerja, bentuk dan warna keselamatan, dan organisasi keselamatan kerja. Nah, yuk kita pelajari satu-satu bersama. K3LH atau Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup adalah program kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi lain yang memiliki banyak pekerja atau karyawan. Definisi K3LH yang lainnya adalah suatu upaya perlindungan agar karyawan atau tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja, termasuk juga orang lain yang memasuki tempat kerja maupun proses produk dapat secara aman dalam produksinya. Nah, pengertiannya di sini ada keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Sarana utama untuk mencegah kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Oke, masuk ke dasar hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang diatur oleh undang-undang ini adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Tujuan K3LH ada 1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Yang ketiga, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Bagian kecelakaan ini, kecelakaan yang tidak terduga atau tidak ada unsur kesengajaan dan tidak diharapkan karena mengakibatkan kerugian, baik material maupun penderitaan bagi yang mengalaminya. Disebut kecelakaan apabila sabotase atau kriminal yang merupakan tindakan di luar lingkup kecelakaan yang sebenarnya. Kerugian akibat kecelakaan kerja ada 5K, yaitu kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan dan kesedihan, kelainan dan cacat, sampai kematian. Mari kita klasifikasi kecelakaan menurut jenis kecelakaan. Di sini ada terjatuh, tertimpa benda jatuh,
tertumbuh atau terkena benda, terjepit oleh benda, gerakan yang melebihi kemampuan, pengaruh suhu tinggi, terkena sengatan arus listrik, tersambar petir, kontak dengan bahan-bahan berbahaya, dan lain-lain. Klasifikasi kecelakaan menurut sumber atau penyebab kecelakaan. Penyebabnya bisa dari mesin, alat angkut atau alat angkat, bahan atau zat berbahaya dan radiasi, dan lingkungan kerja. Klasifikasi kecelakaan menurut sifat luka atau kelainan. Ada patah tulang, memar, gegar otak, luka bakar, keracunan mendadak, akibat cuaca, dan sebagainya. Pencegahan kecelakaan yang pertama, harus menerapkan peraturan perundangan dengan penuh disiplin. Kalian harus menerapkan standarisasi kerja yang telah digunakan secara resmi. Kemudian melakukan pengawasan dengan baik. Yang keempat, pasanglah tanda-tanda peringatan. Yang kelima, melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Penanggulangan kecelakaan. Yang pertama ada penanggulangan kebakaran akibat instalasi listrik dan petir, penanggulangan kecelakaan di dalam lift, penanggulangan kecelakaan terhadap zat berbahaya. Pendekatan keselamatan lain, ada perencanaan, ketata rumah tanggaan yang baik dan teratur, pakaian kerja, peralatan perlindungan diri. Tanda-tanda keselamatan di tempat kerja. Ada tanda bahaya, harus ada tanda anjuran, tanda perlindungan terhadap kebakaran, tanda darurat, tanda rumah sakit atau klinik kesehatan, tanda larangan, tanda peringatan terhadap bahaya tegangan listrik, tanda peringatan untuk tidak menghidupkan saklar, dan lain-lain. Sebagai contohnya, di sana ada gambar yang bisa dilihat, dan gambarnya tidak hanya ini, di industri atau di tempat kerja itu banyak ada tanda-tanda yang harus kalian sadari dan pahami arti dari tanda-tanda tersebut untuk mencegah kecelakaan. Bentuk dan warna untuk simbol keselamatan. Jika bentuknya lingkaran dan tanda segitiga atau tanda kotak itu masing-masing memiliki arti yang berbeda. Jika lingkaran, maksudnya adalah tanda perintah, di mana sebuah lingkaran yang mengindikasikan perintah harus ditaati. Jika bentuk rambunya itu berbentuk segitiga, artinya tanda waspada, di mana sebuah segitiga yang mengindikasikan perhatian atau bahaya. Terakhir, jika bentuknya kotak atau segi empat, itu merupakan tanda dari sebuah informasi yang menyampaikan sebuah informasi. Nah, tanda-tanda tersebut merupakan bentuk geometri rambu keselamatan. Setiap rambu memiliki warna masing-masing. Jika memiliki warna merah dan tulisannya itu berwarna putih, artinya itu bisa bertanda bahaya larangan atau pemadam api. Jika warnanya kuning dan tulisannya hitam, itu artinya ada tanda perhatian atau waspada, kemudian potensi resiko bahaya.
Jika tandanya berwarna hijau dan tulisannya warna putih, dapat dikatakan kalau itu bermakna zona aman dan pertolongan pertama. Jika warnanya biru dan tulisannya putih, artinya simbol tersebut wajib ditaati. Yang terakhir, jika warnanya putih dan tulisannya warna hitam, itu merupakan informasi umum. Nah, kita sudah sampai pada materi terakhir yaitu organisasi keselamatan kerja. Kita akan membahas di mana di sini adalah tujuannya. Dibentuk organisasi keselamatan adalah untuk mengurangi tingkat kecelakaan, sakit, cacat, dan kematian akibat kerja dengan lingkungan kerja yang sehat, bersih, aman, dan nyaman. Organisasi bisa dibentuk di tingkat pemerintah, perusahaan atau kelompok, atau serikat pekerja. Di Amerika, organisasi keselamatan bagi pekerja swasta dibentuk di bawah OSHA atau Occupational Safety and Healthy Administration. OSHA membuat peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Organisasi ini terdiri dari 4 bagian. Bagian perencanaan, operasi, logistik, dan bagian keuangan. Personal organisasi bisa terdiri dari pemerintah, kepolisian, dokter, psikolog, tenaga ahli teknik, ahli jiwa, dan sebagainya. Di Indonesia, organisasi pemerintah yang menangani masalah keselamatan kerja di tingkat pusat dibentuk di bawah Direktorat Pembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di samping itu, organisasi macam ini juga dibentuk di perusahaan-perusahaan dan ikatan ahli tertentu. Oke anak-anak, pembahasan materi K3 LH cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!